وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini hari Asyura 1443 Hijriyah. Sebelum kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman, terlebih dahulu saya mengingatkan bahwa insyaallah besok atau nanti subuh kita sama-sama melakukan puasa sunnah Asyura. Kita bangunkan anak, istri, kita bangunkan suami, kita bangunkan seluruh keluarga untuk melakukan puasa Asyura. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura," puasa satu hari Asyura. "Inni ahtasibu 'ala Allah," aku berharap kepada Allah, "ayyukaffiras sanata allati qablah," bahwasanya hal itu menghapuskan satu tahun sebelumnya. Maksudnya dosa-dosa selama satu tahun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Muslim, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, hadis yang dhaif tetapi populer, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wassa'a 'ala 'iyadihi fi yaumi Asyura," barang siapa yang meluaskan rizkinya atau nafkahnya kepada keluarganya pada hari Asyura, wassa'allahu 'alaihi fi sanatihi kulliha, Allah akan melapangkan rizkinya sepanjang tahun tersebut. Hadis riwayat Tabarani, tetapi derajatnya apa? Dhaif. Tetapi meskipun derajatnya kulluha dhaifah, semua sanadnya dhaif, la yasihhu syai'un minha, tidak ada sedikit pun yang sahih darinya. Tetapi apa? Lakin Ibnu Hibban dzakarahum fi thiqat fal haditsu hasan ala ra'yihi. Tapi hadis ini dinilai hasan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Jadi menurut Ibnu Hibban derajatnya hasan. Tapi mayoritas para ulama mengatakan derajatnya dhaif. Tetapi ada pengalaman para ulama, mereka mengatakan sudah kami coba hadis ini ternyata terbukti seperti itu. Nah, maka kalaupun hadisnya tidak sahih, tidak ada masalah kita amalkan, karena ini bukan masalah ibadah, ini hanya masalah muamalah. Nah, maka pada hari Asyura besok insyaallah, pertama kita puasa, kedua kita lapangkan nafkah untuk keluarga. Baik, sekarang kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 597, yaitu tafsir surah At-Tin dan surah Al-Alaq. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغي أن رآه استغني إن إلى ربك الرجع
Araital ladzi yanhi 'abdan idza shalli Araita in kana 'alal hudi aw amara bit taqwi Araita in kadzdzaba wa tawalli Alam ya'lam bi anna Allah yari Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah Nasiyatin kadhibatin khati'ih Nasiyatin kadhibatin khatiyah Falyad'u nadiyahu sanad'u az-zabaniyah Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada surah Al-Alaq ayat 1 Iqra, itu hamzahnya bisa diganti alif menjadi Iqra. Demikian juga pada ayat 3 Iqra. Kemudian ayat 4 Allam bil qalam, mimnya boleh disukun, ini bacaan idgham namanya. Kemudian ayat 9 Araita, demikian juga ayat 11 Araita, demikian juga ayat 13 Araita. Ini boleh dibaca Araita, boleh juga dibaca Araita. Kemudian ayat 16 khati'ah atau khatiyah diganti ya, enggak ada masalah. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah At-Tin, Wat-tini, demi buah tin, waz-zaituni, dan buah zaitun, wa-turi, dan gunung Sinin, Sinin atau Sina, gunung Sinai atau gunung Sina. Wa hadza, demi ini, al-baladi, negeri al-amin, yang aman, yaitu kota Mekah. Surat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasanya dengan sumpah. Sumpahnya dengan makhluk-makhluk Allah sebagaimana biasanya, karena Allah bebas bersumpah dengan apapun juga. Adapun kita manusia hanya boleh bersumpah dengan salah satu dari dua, itu nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Wat-tini waz-zaitun, buah tin semua kita tahu. Itu nama buah. Saya pernah melihatnya di toko-toko herbal. Buah tin dijual tapi sudah kering. Nah, itu bisa dimakan. Yang pengen mengetahuinya mencarinya di toko herbal supaya tahu bagaimana itu buah tin. Zaitun juga begitu. Ada buahnya, bunder-bunder begitu, warnanya kuning. Itu yang saya lihat di toko-toko herbal. Adapun di pohonnya yang asli bagaimana nggak ngerti. Karena kita tidak mengetahui adanya pohon zaitun di Indonesia, tapi minimal buahnya sudah sampai ke Indonesia, minyaknya juga sampai. Nah, ini tafsiran untuk ayat ini yang paling masyhur. Apakah ada tafsiran yang lain? Ada. 3 ayat ini menurut sebagian para imam, Allah bersumpah dengan nama-nama tempat, di mana 3 tempat ini adalah tempat pilihan Allah untuk dikirim nabi-nabi ulil azmi yang membawa syariat-syariat besar. Siapa saja mereka? Nabi Isa membawa syariat Injil, Nabi Musa membawa syariat Taurat, Nabi Muhammad SAW membawa syariat Al-Quran. Meskipun 3 kitab ini isinya sama dari sisi tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi syariatnya atau hukumnya berbeda-beda. Nah, maka yang dimaksud wat-tini waz-zaitun ini maksudnya adalah Damaskus atau Baitul Maqdis. Karena di Baitul Maqdis itu banyak sekali kita temukan buah tin, pohon zaitun, banyak sekali di sana. Maka Allah bersumpah dengan Baitul Maqdis yang di situ banyak buah tin dan pohon zaitunnya, karena disitulah Allah mengirim Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Adapun gunung Sinai, ini siapa? Nabi siapa ini? Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana kita temukan pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, disebut oleh Allah dengan nama Saina pada surah 23. Wa syajaratan takhruju min turi Saina. Demikian juga Allah sebutkan pada ayat yang lain.
wa nadainahu min janibit turil aiman. Wa nadainahu, dan kami panggil Nabi Musa, min janibit turil aiman, dari sisi gunung yang kanan. Jadi ini gunung Sinai. Nah, Nabi Musa dipanggil dari sisi yang kanannya. Wa qarrabnahu najiya, kami dekatkan Nabi Musa dalam keadaan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Turi Sinin ini gunungnya Nabi Musa. Adapun al-baladil amin, negara ya negeri yang aman, ini tidak ada perselisihan pendapat ulama tafsir bahwa itu maksudnya adalah kota Makkah, dan itulah tempat yang Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah padanya sebagai nabi, meskipun akhirnya harus pindah dari Makkah ke Madinah gara-gara diusir oleh kaumnya sendiri. Setelah Allah bersumpah, Allah menyampaikan isi sumpahnya. Apa isinya? Laqad, sungguh-sungguh, khalaqna, kami telah ciptakan, al-insan, manusia, fi ahsani, pada paling bagusnya at-taqwim, rupa atau bentuk. Jadi makhluk yang paling bagus bentuknya adalah manusia. Yang paling bagus rupanya adalah manusia. Coba setan disuruh bercermin bersama kita, pasti akan lebih ganteng kita. Meskipun kita adalah orang yang paling pesek hidungnya, paling dumble bibirnya, tetapi tetap lebih ganteng daripada setan. Setan itu jelek sekali. Buktinya apa? Padahal saya belum pernah melihat setan. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ka'annahu ru'usus syayatin, seolah-olah dia itu seperti kepala-kepala setan. Ini kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan buruknya apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat apa nih, Pak? Wah, banyak sekali ya. Kalau syayatin, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Ini adalah surat As-Saffat ayat yang ke-65. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Ini Allah bicara tentang pohon zakum. Nah, jeleknya pohon zakum itu seperti kepala-kepala setan. Jadi untuk menunjukkan jeleknya, Allah serupakan dengan kepala setan. Ini menunjukkan bahwa setan itu rupanya sangat jelek sekali. Nah, kita manusia fi ahsani taqwim. Maka maksud ayat ini apa? Maksudnya manusia itu oleh Allah sudah dimuliakan, sudah diberi nikmat yang besar, kok kafir, itu maksudnya. Karena itu jangan kafir. Alhamdulillah kita sudah beriman. Baik, kita sudah beriman. Tapi mari kita lanjutkan, karena kewajiban kita tidak hanya iman. Ada dua kewajiban, iman, amal saleh, sebagaimana nanti akan disebutkan pada ayat berikutnya. Kemudian Allah mengatakan, tsumma, kemudian, radadnahu, kami akan mengembalikan manusia, asfala safilin, pada paling rendahnya tempat yang rendah. Apa maksudnya tempat yang paling rendah? Maksudnya adalah neraka jahanam. Kenapa neraka jahanam disebut tempat yang paling rendah? Karena jahanam itu sangat dalam sekali. Sudah sering saya tampilkan dalilnya, saya tampilkan lagi di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna hajaron, kalau ada satu batu, mithla sab'i khalifatin, yang besarnya seperti 7 onta bunting, ulqiya an syafiri jahannam, dilempar dari tepi neraka jahannam, hawa fiha sab'ina kharifan, akan masuk ke dalam neraka jahannam selama 70 tahun lamanya, la yablughu qa'raha, itu pun belum sampai ke dasarnya. Jadi dalamnya neraka jahanam berapa kilo ini? Enggak ngerti sudah. Ini hadis riwayat Hannad, derajatnya sahih. Karena itu na'udzubillahi min syarri dzalik, mudah-mudahan semua kita selamat dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Allah sudah sebutkan bagaimana supaya kita tidak masuk jahanam. Allah katakan illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, maka tidak masuk neraka. Terus kemana? Falahum, maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak terputus. Maksudnya apa? Jannah. Kenapa jannah itu disebut pahala yang tidak terputus? Karena kekal abadi dan
kalau kita matik satu buah dari jannah tidak akan habis, tapi muncul lagi 2 kali lipat. Sebagaimana hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, tapi ada juga yang mendhaifkan. Innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza naza'a thamratan minal jannah, kalau dia cabut satu buah dari jannah, adat makanaha ukhra, akan muncul pada tempat tersebut buah yang lain. Dalam riwayat yang lain, mithlaha, akan muncul 2 kali lipatnya. Dipetik 1 muncul 2, dipetik 2 muncul 4. Hadis riwayat Tabarani, kata Syekh Albani dhaif, tetapi kata Haythami ini rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang thiqat. Meskipun dhaif sanadnya, anggaplah, tetapi maknanya sahih. Kenapa? Ingat hadis tentang salat gerhana yang dulu pernah kita bacakan. Rasulullah ketika salat gerhana mengatakan, saya tadi di tengah-tengah salat maju, kemudian mundur. Kenapa? Maju karena melihat surga di tembok masjid. Melihat ada buah-buahan surga, beliau ingin mengambil. Kata beliau, kalau saya berhasil mengambil, kalian akan bisa memakannya terus selama masih ada dunia. Ini menunjukkan bahwa buah-buahan surga tidak ada habisnya. Dipetik muncul lagi. Wallahu a'lam bissawab. Maka di sini disebut ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Ini tafsir yang terkenal untuk ayat ini. Ada tafsir yang lain. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya radadnahu asfala safilin, kami kembalikan manusia pada serendah-rendahnya, itu maksudnya dijadikan pikun. Manusia diciptakan oleh Allah bagus, akhirnya pikun, lemah pikun. Tapi Allah janjikan yang tidak pikun adalah illal ladzina amanu, orang-orang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, maksudnya hafal Quran. Jadi menurut Ibnu Abbas, beramal soleh di sini bukan semua amal soleh, tapi maksudnya apa? Hafal Quran. Maka ini jaminan bagi orang yang hafal Quran bahwa dia tidak akan dibikin pikun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran Ibnu Abbas, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau. Ya, 2 tafsiran enggak ada masalah ya. Kemudian Allah mengatakan, "Fama yukadzibuka," maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan ba'du setelah itu, biddini, dengan pembalasan? Ini pertanyaan Allah kepada orang-orang kafir. Apa yang menyebabkan kamu mendustakan pembalasan, yaitu hari kiamat. Hari kiamat disebut hari pembalasan karena besok sudah tidak ada lagi amal, adanya adalah balasan untuk amal. Adapun dunia ini adalah tempat untuk beramal, belum ada balasan. Balasannya nanti di akhirat. Maka kata-kata ad-din di sini artinya bukan agama ya, tapi apa? Pembalasan. Seperti pada surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, itu artinya hari pembalasan. Memang ad-din dalam bahasa Arab punya 3 makna. Pertama, agama, innad dina indallahil Islam. Kedua, pembalasan, Maliki Yaumiddin. Yang ketiga, ketaatan, walahuddinu wasiba. Nah, maka masing-masing ada terjemahnya yang pas. Kemudian Allah bertanya, alaihissallahu, bukankah Allah itu bi ahkamil hakimin, paling adilnya hakim? Ini pertanyaan tidak perlu jawaban, karena memang Allah paling adil. Buktinya Allah paling adil apa? Diadakannya akhirat. Kalau tidak ada akhirat, Allah nggak adil. Kenapa? Di dunia banyak orang yang terzalimi. Habib Rizik misalnya terzalimi, dimasukkan penjara gara-gara masalah sepele aja. Yang banyak orang yang melakukan seperti beliau, tapi khusus beliau dikasih penjara lama lagi. Nah, ini terzalimi. Kalau Allah biarkan seperti itu sampai akhir dunia, beliau tidak mendapatkan haknya, berarti Allah nggak adil. Tapi Allah itu maha adil, sehingga semua amalan yang ada di dunia ini yang belum beres, maka nanti akan dibereskan oleh Allah di akhirat kelak. Sudah sering saya sampaikan dulu bagaimana Allah menunjukkan keadilannya di akhirat. Sampai 2 kambing dibangkitkan lagi. Kemudian yang satu disuruh menanduk yang satu. Kenapa? Dulu di dunia ini yang ditanduk ini dulu menanduk yang terzalimi tersebut, maka disuruh oleh Allah balas. Nah, setelah terjadi pembalasan, baru kemudian 2 kambing ini semuanya dibikin jadi tanah lagi, karena sudah selesai masalah. Nah, ini keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita membaca alaihissallahu biahkamil hakimin, karena ini adalah pertanyaan, maka kita disunahkan untuk menjawab.
bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi saya jujur bahwasanya hadis tentang hal itu dhaif. Lah terus boleh diamalkan enggak? Boleh diamalkan. Karena apa? Karena ulama tafsir sudah ittifaq atau sepakat bahwasanya disunahkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin setelah mengucapkan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jadi dalil untuk hal itu adalah bukan karena hadis yang mengatakan itu, karena hadisnya dhaif, tapi dalilnya adalah ijma' atau kesepakatan para ulama tafsir dalam hal ini. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan surah Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan, khalaqal insana, menciptakan manusia, min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbuka, dan Rabbmu itulah al-akram, yang paling mulia, alladzi, zat yang 'allama, telah mengajari, bil qalam, dengan pena, 'allamal insana, mengajari manusia, ma lam ya'lam, apapun yang dia belum mengetahuinya. 5 ayat ini adalah apa? Wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu, beliau itu suka menyendiri, namanya i'tikaf atau khalwat. Di mana? Di Gua Hira. Karena beliau melihat orang-orang pada rusak, pada berzina, pada minum-minuman keras, pada menyembah berhala yang tidak masuk akal. Ini berhala nggak bisa apa-apa kok disembah. Maka beliau susah, beliau di Gua Hira, bersendiri di sana, merenung. Nah, kemudian malaikat Jibril datang, kemudian mendekap Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Iqra, bacalah. Maka Nabi mengatakan ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Memang beliau adalah seorang ummi, nggak bisa baca tulis. Maka didekap lagi oleh malaikat Jibril, bacalah. Akhirnya kemudian disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, sampai 5 ayat. Dan dari kasus ini kita ambil banyak pelajaran. Pelajaran pertama, pentingnya Iqra, membaca. Karena wahyu pertama turun disuruh apa? Membaca. Ini menunjukkan pentingnya membaca. Makanya siapa yang pengen ilmu, membaca. Itu kuncinya. Kuncinya adalah banyak apa? Membaca. Kemudian yang kedua, pentingnya bismi rabbik, membaca bismillah. Karena dengan bismillah segala sesuatu menjadi barokah. Membaca juga berkah kalau dimulai dengan bismillah. Makan berkah dimulai dengan bismillah. Bahkan hubungan intim berkah dengan membaca bismillah. Segala sesuatu pakai bismillah. Bahkan segala sesuatu yang sepele-sepele, ngambil barang bismillah, naruh barang bismillah, buka pintu bismillah, masuk rumah bismillah, segala sesuatu bismillah. Kalau bisa kita ajari semua anak kita untuk terbiasa membaca apa? Bismillah. Anak kita masuk rumah tidak salam, kita suruh keluar lagi, balik lagi, salam. Makan tidak bismillah, kita suruh ulangi lagi, bismillah. Nah, supaya apa? Barokah. Kemudian yang ketiga, pentingnya menulis. Karena di sini Allah mengatakan 'allama bil qalam, mengajari dengan pena. Ilmu itu ada 3 macam. Pertama, ilmu yang ada di otak, ilmu dhihni. Yang kedua, ilmu yang ada di lidah, disampaikan. Yang ketiga adalah ilmu yang ada pada tulisan. Dan ini semuanya perbuatan manusia. Manusia mikir, dimasukkan otaknya. Itu ilmu namanya. Kemudian setelah dia pikir, dia sampaikan ilmu ini, tapi di lidahnya. Kemudian dia tulis. Nah, ini di apa? Dengan pena. Nah, maka ini adalah 3 macam ilmu. Semuanya sudah masuk di dalam kata-kata 'allama bil qalam. Karena ini bicara tentang ilmu. Maka ilmu itu bisa ditulis, setelah ditulis bisa dibaca, dan tentu saja sebelum ditulis sudah ada dalam otak dulu, dipikir dulu. Karena itu siapa yang pengen pinter, hendaklah dia rajin apa? Menulis. Menulis itu adalah kunci untuk mengikat ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab,
ikatlah ilmu dengan menulisnya. Meskipun saya jujur sebagian ulama mengatakan ini bukan sabda Nabi, tapi ini hanya perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi intinya betul bahwasanya ilmu itu kuncinya dengan menulis, salah satunya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah memuliakan manusia. Maka ini surat Al-Alaq kemiripannya dengan surat At-Tin apa? Sama-sama untuk menunjukkan Allah muliakan manusia. Pada surat At-Tin Allah muliakan manusia dengan bentuk yang paling bagus. Kemudian pada surat Al-Alaq Allah muliakan manusia dengan diberi ilmu. Hewan-hewan tuh meskipun secantik apapun nggak punya ilmu. Merak katanya cantik nih, tapi nggak punya ilmu dia. Nah, makanya semuanya kalah dengan manusia ini, makhluk-makhluk yang ada, karena manusia dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, surat Al-Isra ayat 70. Sungguh-sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Ayat ini paling bagus ditafsirkan dengan surat At-Tin sama surat Al-Alaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, sungguh, innal insana, sesungguhnya manusia itu layatgha, sungguh melampaui batas. Kenapa melampaui batas? An, karena ra'ahu, dia melihat dirinya, istaghna, merasa kaya. Jadi maksudnya manusia itu gara-gara duit yang banyak menyebabkan dia menjadi melampaui batas. Karena itu kalau kita khawatir melampaui batas gara-gara banyak duit, duitnya nggak usah banyak-banyak, duitnya sedikit saja. Karena banyak orang yang diuji oleh Allah dengan miskin, sabar, tapi diuji dengan kaya malah melampaui batas. Contoh paling gampang, Qarun. Ketika miskin, kana min qaumi Musa, termasuk kaumnya Nabi Musa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah kaya raya, melampaui batas, fabagha alaihim, melampaui batas terhadap umatnya, menjadi kafir, murtad, naudzubillahi min syarri dzalik. Maka ada satu nasihat yang sangat bagus. Ini bukan sabda Nabi, tapi apa? Nasihat yang bagus. Ibna Adam, wahai manusia, indaka ma yakfika, kamu sudah memiliki sesuatu yang cukup untuk kamu. Wa anta tatlubu ma yudghika, tapi kamu masih saja mencari-cari sesuatu yang menyebabkan kamu jadi melampaui batas. La biqalilin taqna, kamu tidak pernah puas dengan sesuatu yang sedikit. Wala bikatsirin tashba', tidak pernah merasa kenyang dengan sesuatu yang banyak. Nasihat yang sangat bagus. Tapi bukan berarti tidak boleh kaya. Banyak para sahabat yang kaya. Yang penting kita tahu ilmunya, sehingga kita siap ketika kaya kita bisa syukur, sehingga tidak termasuk orang-orang yang melampaui batas. Semoga semua kita dijaga oleh Allah dari fitnah dunia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan, inna, sesungguhnya, ila rabbika, hanya kepada Rabbmu, ar-ruja'a, kembali. Maksudnya manusia setelah mati nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Jadi bukan hanya kembali saja, bukan, kembali kemudian dihisab. Maka ayat ini sama dengan ayat yang lain, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, sesungguhnya hanya kepada kami kembali mereka, kemudian hanya atas tanggungan kami hisab mereka. Jadi bukan hanya kembali saja, kembali dihisab. Nah, hisab itu yang susah. Kalau kembali hidup tanpa dihisab enak sudah. Tapi ini kembali hidup dihisab semua amal kita. Karena itu Allah kemudian menceritakan tentang dua orang yang bertolak belakang. Araita, apa pendapatmu? Alladzi yanha, terhadap orang yang melarang. Melarang siapa? Abdan, seorang hamba, idza shalla, apabila dia salat. Ini ayat berkaitan dengan Abu Jahal, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Jahal mengatakan, kalau Muhammad datang lagi ke Masjidil Haram untuk sujud lagi, maka pasti akan saya injak tengkoknya Muhammad. Akan diinjak tengkoknya sini, Pak. Nah, inilah yang dimaksud yanha abdan idza shalla, melarang seorang hamba, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk salat. Tapi apa yang terjadi nanti? Nah,
kisah selanjutnya tentang Abu Jahal yang sombong ini, yang dia berkuar-kuar akan menginjak kepala Nabi Muhammad SAW ini, akan diceritakan nanti di akhir surat. Kita lanjutkan dulu. Allah mengatakan, araita, apa pendapatmu, ingkana, jika adalah dia Muhammad itu alal huda, di atas petunjuk, aw amara, atau dia memerintahkan bittaqwa, dengan takwa. Maksudnya apa salahnya Muhammad kok diinjak kepalanya? Dia itu di atas petunjuk, jadi perbuatannya sudah benar, tingkah lakunya itu sudah benar, di atas petunjuk. Kemudian dia itu memerintahkan takwa, jadi ucapannya sudah benar, perbuatannya benar, ucapannya benar, kok diinjak kepalanya, apa salahnya? Jadi disuruh mikir Abu Jahal itu, hei Abu Jahal, kamu kok sombong kayak begitu? Coba kamu lihat perbuatan Muhammad salahnya di mana? Ucapan Muhammad salahnya di mana? Nggak ada salahnya sama sekali. Jadi Nabi itu sudah sempurna, perbuatannya sempurna, ucapannya juga sempurna. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran pentingnya takwa. Karena Rasulullah SAW ternyata semua perintah-perintah beliau itu mengerucutnya kepada satu perintah, yaitu apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa intinya apa? Taat kepada Allah. Allah perintahkan, kita lakukan. Allah larang, kita tinggalkan, itu takwa. Kemudian Allah mengatakan, araita, apa pendapatmu, in kadzdzaba, jika dia itu mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Mendustakan dengan hatinya, berarti hatinya kotor. Wa tawalla, berpaling dengan badannya, perbuatannya juga kotor. Jadi dia mengumpulkan dua keburukan. Hatinya jelek, perbuatannya jelek. Sementara Rasul SAW mengumpulkan dua kebaikan, perbuatannya di atas petunjuk, ucapannya memerintahkan takwa, kebaikan. Allah mengatakan, alam ya'lam, apakah dia belum tahu, bi annallaha, bahwasanya Allah itu yara, melihat, maksudnya melihat tingkah dia tadi yang sombong, yang akan menginjak Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah bahwa Allah itu tidak pernah tidur, sehingga melihat semua tingkah manusia. Kalau ada yang tingkahnya macam-macam, pasti akan dihukum yang setimpal. Itu maksudnya. Jadi maksudnya, kenapa kamu kok sombong seperti itu? Apa kamu nggak tahu kalau kamu dilihat Allah? Ini juga bisa kita terapkan untuk diri kita masing-masing. Kenapa kamu zina padahal Allah melihat ketika kamu zina itu? Kenapa kamu ambil sesuatu yang haram padahal Allah tahu ketika engkau ambil sesuatu yang haram itu? Semua perbuatan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya jangan begitu, jangan apa? Melakukan seperti itu. La illam yantahi, kalau dia tidak berhenti, la nasfa'an, sungguh betul-betul kami akan memberi tanda bin nasiyah, pada ubun-ubunnya. Nasiyatin, ubun-ubun, kadzibatin, yang dusta, khati'atin, yang berbuat dosa, yaitu ubun-ubunnya Abu Jahal. Yang dimaksud lanasfa'an, Allah akan beri tanda, itu maksudnya adalah di hari kiamat nanti Abu Jahal akan diberi tanda oleh Allah, ada hitam pada wajahnya, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Sebagian wajah nanti ada yang putih, sebagian wajah nanti ada yang hitam. Nah, ini Abu Jahal termasuk yang dikasih tanda oleh Allah, wajahnya menghitam nanti di hari kiamat. Maka nanti di akhirat tuh hanya ada dua kelompok, wajah putih, wajah hitam. Wajah hitam neraka, wajah putih masuk surga. Mudah-mudahan semua kita wajahnya diputihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan, falyad'u, maka hendaklah dia panggil, nadiyahu, kaumnya. Sanad'u, kami akan panggil, az-zabaniyata, malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah adalah malaikat-malaikat penjaga neraka. Diambil dari kata-kata zabana. Zabana itu artinya mendorong dengan keras. Maka malaikat zabaniyah ini adalah malaikat-malaikat yang sangat kuat sekali. Sekali dorong sudah hancur semuanya. Nah, maka maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, kalau memang dia berani untuk mengganggu Muhammad, silahkan panggil semua kaumnya untuk melukai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kami panggil malaikat zabaniyah supaya dia tahu siapa yang lebih kuat, apakah tentaranya dia ataukah tentaranya kami, yaitu malaikat zabaniyah. Nah, kisah berikutnya
setelah Nabi Muhammad SAW diancam oleh Abu Jahal akan diinjak dengan kakinya Abu Jahal, apa yang terjadi? Mari kita lihat hadisnya yang sahih di dalam Sahih Muslim. Ini sangat penting sekali untuk kita ketahui hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas juga meriwayatkan, tapi bukan yang ini. Yang ini riwayatnya Abu Hurairah. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Maka Abu Jahal mendatangi Nabi Muhammad ketika beliau sedang salat. Za'ama liyata'a ala raqabatih. Dia ingin menginjak tengkuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama faji'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi wa yattaqi biyadihi. Maka orang-orang tidak terkejut kecuali karena Abu Jahal tiba-tiba mundur dan dia menjaga diri dengan kedua tangannya gini. Jadi tiba-tiba seperti ada yang menyerang dia sehingga dia mundur begini. Faqila lahu malak. Maka ditanya, "Ngapain kamu kayak gitu?" Faqala, Abu Jahal menjawab, "Inna baini wa bainahu la khandaqan." Sesungguhnya antara saya dengan Muhammad ada satu parit minar yang menyala-nyala apinya. Wa haulan, ada juga perkara-perkara yang dahsyat. Wa ajnihatan, ada sayap-sayap. Kira-kira sayap apa ini? Sayapnya para malaikat. Jadi malaikat Zabaniyah pada muncul, sudah apa? Siap untuk nendang apa? Abu Jahal ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Laudana minni." Andaikan Abu Jahal nekat mendekat kepada saya, lahtatafathu zabaniyatu al-malaikatu udwan. Niscaya para malaikat yaitu Zabaniyah akan menyambar dia satu anggota demi satu anggota. Artinya semua anggotanya akan rampal dari tubuhnya. Itu kalau dia berani mendekat. Tapi dia nggak berani mendekat, dia malah mundur. Fa anzalallah, maka Allah kemudian menurunkan kalla innal insana la yatgha, dan seterusnya. Inilah cerita tentang Abu Jahal yang sombong, dan ini akan berlanjut sampai hari kiamat. Siapapun yang sombong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berpesan, kalla la tuti'hu, janganlah kamu mentaati dia, yaitu Abu Jahal. Wasjud, dan sujudlah. Waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah. Jadi Nabi dipesan oleh Allah, kamu jangan taat sama Abu Jahal. Abu Jahal melarang sholat, kamu tetap sholat, perbanyak sholat. Sholat dimanapun juga, nggak usah peduli ada Abu Jahal atau tidak. Kenapa? Allah jamin Abu Jahal tidak bisa mengganggu. Wasjud, sujudlah. Karena ini perintah, maka disunahkan setelah membaca ayat ini kita untuk melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah sebabnya ada 3. Pertama, karena diperintah seperti dalam ayat ini. Kedua, karena Allah memuji orang-orang yang sujud. Ketiga, karena Allah mencela orang-orang yang tidak mau sujud. Inilah 3 penyebab kita melakukan sujud tilawah. Waqtarib, mendekatlah kepada Allah, menunjukkan bahwa ketika kita sujud, inilah posisi yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika sujud kita disuruh 2 perintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, aktsirud doa, perbanyaklah doa. Yang kedua, ijtahidu fid doa, bersungguh-sungguhlah berdoa, maka akan pantas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Ibnu Taimiyah kalau menghadapi masalah yang besar, maka beliau sujud merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya selesai dari sujudnya dia sudah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalau kita mengalami masalah yang besar, kunci pertama adalah kita sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Hadis terakhir sebagai penutup majelis kali ini. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun, kalau beliau itu tersusahkan oleh perkara yang besar, shalla, beliau salat. Perkara berat menimpa kita, salat, sujud, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangkit insyaallah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfir